berteduh sejenak di hadapan Tuhan.
Kami mohon Engkau dengar seruan hati kami ini ya Tuhan. Lepaskan kami dari dosa dan pelanggaran. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, dan layakkan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami juga seringkali menyakiti hati sesama kami. Terkadang kami tidak menyadari kami menyakiti hati sesama kami ya Tuhan. Bahkan dengan sengaja seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Kami memohon ampun ya Tuhan. Kami sadar kami berdosa dan kami mohon pengudusan yang daripada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin dipulihkan, semakin diubahkan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran yang sampai selama ini Tuhan masih sering ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan, maka Engkau adalah Tuhan yang maha setia memberi pengampunan bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seruan hati kami saat ini. Engkau mendengar permohonan kami, dan Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, sehingga saat ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk sujud memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan yang memimpin hidup kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita kembali menaikkan pujian berkumandang suara. Dosa
teguh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan kita menaikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
diberkati Tuhan karena kita diluputkan dari COVID-19. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, semua itu karena kemurahan Tuhan. Sekalipun saat ini kita mengalami namanya kesulitan, ya, mengalami namanya itu banyak kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekarang saat ini duduk memuji Tuhan saat ini semua kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mau diberkati Tuhan. Amin. Saat ini dengan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang terus mengalir, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan hidup kami dikuatkan. Melalui kebenaran firman Tuhan hidup kami dibaharui oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan hati kami dan hidup kami diberi semangat lagi untuk berjuang di dalam perjalanan kehidupan ini ya Tuhan. Berbicara bagi kami saat ini ya Tuhan melalui hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar oleh Tuhan, dan juga mereka-mereka yang mengalami pergumulan hidup dan persoalan hidup diberi Tuhan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh datang ke tempat ini dan kami akan membawa pulang berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada hal-hal yang mengganggu perjalanannya firman Tuhan saat ini Tuhan, kami bersatu hati kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya perlu beritahukan Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui bahwa mulai minggu kemarin kita sudah tinggal di pastori yang ada di Surabaya. Jadi saudara-saudara yang pastori di sini ditempati oleh Penginjil Citra, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kalau nanti Bapak Ibu bisa mampir nanti di pastori yang di Surabaya, ada di Lontar ya. Saudara nanti juga mungkin kalau misalnya ada pelayanan yang akan kita kerjakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi kontak dan telepon informasikan ya saudara-saudara, kita akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk pelayanan-pelayanan kita. Amin. Jangan ragu karena begitu sudah kita menempati pastor di Surabaya, wah tidak jauh saudara-saudara. Semangat kita itu tetap menyala untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan usulkan dan jangan ragu. Mau ke sana bermain juga melihat-lihat di sana silakan saudara ya. Ya kita nanti boleh cari kuliner nanti di sana ya. Kuliner yang ada ya saudara. Puji Tuhan saudara. Seminggu di sana itu lumayan lah. Saudara tidak jauh beda saudara panasnya di Gresik dengan di sana ya. Sama aja saudara-saudara ya. Justru di sana itu sebenarnya kalau di Surabaya itu malah lebih panas saudara-saudara. Ya jadi kadang kita itu malas keluar juga. Ya puji Tuhan lah saudara-saudara, semuanya kita nikmati. Dan saya yakin dan percaya semua itu karena ada rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Baik saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang saya akan bawakan dengan sebuah tema yaitu berbuah di masa sulit. Berbuah di masa sulit. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 16 ya. Ya, coba kita akan baca ayat 1 sampai 6 saja dulu, saudara ya. Saudara bisa juga yang ada di slide, bisa juga baca yang ada di Alkitab saudara.
saudara sekalian. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Ya. Judulnya di sana, Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Mari kita baca mulai ayat 1. Saya yang pertama ya, Bapak Ibu ayat kedua. Kita bergantian sampai ayat ke-6 saja dulu kita baca. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag itu telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, lari lawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiris sekaliannya, kemudian memusnahkan pedangnya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan kalian bersama-sama dengan dia sampai mereka tidak tahu lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terkejut karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah terlihat masing-masing anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud mengatakan dan menanyakannya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekali lagi saya beri judul buat kita ya, yaitu berbuah di masa sulit. Berbicara tentang berbuah di masa sulit artinya sekalipun kita di tengah-tengah kesulitan, sekalipun kita di tengah-tengah yang namanya persoalan hidup, kita harus bisa menjadi berkat. Amin. Kalau kita minggu lalu itu berbicara tentang hiduplah menjadi berkat. Nah, saat ini kita berada di tengah-tengah persoalan hidup. Saudara, begitu banyak itu tanaman-tanaman yang bisa bertahan hidup di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah yang namanya kemarau. Nah, contohnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya kelapa, pohon korma, dan juga buah naga seperti ini. Banyak saudara-saudara, dan mereka bisa bertahan. Mengapa mereka bisa bertahan? Karena mereka menancapkan akarnya kuat ke dalam tanah. Saudara, kalau kita bisa memperhatikan yang namanya pohon korma. Pohon korma ini saudara-saudara itu banyak ditanam di Timur Tengah. Ya, jadi ditanam di Timur Tengah sana banyak saudara-saudara. Nah, tetapi perlu kita ketahui pohon korma ini ketika dia ditanam, dia itu harus ditimpa dengan yang namanya batu. Mengapa harus ditimpa dengan batu, saudara? Supaya pohon korma ini dia itu bisa menancapkan akarnya ke dalam begitu kuat. Yang ketika dia bisa menancapkan akarnya begitu dalam, dan itu ke dalam tanah ataupun ke dalam pasir, maka dia mulai mendorong batu itu sehingga dia bisa bertumbuh. Dia menggulingkan batu itu. Karena apa? Akarnya telah tertancap ke dalam pasir ataupun tanah. Sehingga saudara-saudara, ketika dia sudah tertancap dalam, dia bisa bertumbuh. Bahkan di tengah kemarau pun, bahkan di tengah terik matahari ataupun padang gurun sekalipun, dia itu bisa menghasilkan buah yang manis yang bisa kita menikmati. Saudara-saudara pernah makan korma? Bagaimana rasanya? Enak dan manis. Nah, tapi jangan lupa saudara-saudara, ketika dia menghasilkan buah korma yang manis itu, perjuangan yang berat selama dia bertumbuh telah dilakukannya. Dia bertumbuh,
Dia menancapkan akarnya dulu ke dalam tanah begitu dalam. Dia mendorong batu itu sehingga dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita ini, terkadang kita itu diberi batu ujian. Ya, batu ujian supaya apa? Kita bisa menancapkan akar kita, yaitu berakar di dalam firman Tuhan. Kalau saya dan saudara bisa berakar di dalam firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita ini menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang manis. Amin. Orang-orang yang berkualitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita tadi itu yaitu tentang Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud itu mengalami suatu tekanan, persoalan kehidupan. Kalau kita bisa melihat tadi di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca itu, bahwa Daud itu terjepit. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah Raja Daud ini ya pada saat itu Daud belum menjadi raja. Ya, pada saat itu Daud belum menjadi raja. Saat itu dia dikejar-kejar oleh Saul. Karena apa? Iri hati dan dengki Raja Saul kepada Daud. Mengapa iri hati? Mengapa dengki? Karena orang-orang bersorak-sorai, wah, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu hal ini membuat Raja Saul itu memburu Daud. Karena apa? Takutnya, wah, jangan-jangan Daud nanti akan akan menduduki tahta kerajaan saya. Akhirnya Daud diburu oleh Saul dan ingin dibunuh oleh Saul juga. Larilah Daud, saudara. Ketika Daud lari, satu ketika orang Filistin itu melihat Daud. Loh, ini Daud yang mengalahkan puluhan ribu orang dan Saul mengalahkan ribuan orang. Wah, ayo kita panggil dia supaya dia menjadi kawan kita dalam berperang. Sempat mereka mengajak Daud, tetapi akhirnya memang tidak jadi, saudara. Karena apa? Ada hal-hal yang memang mereka pikirkan orang Filistin. Wah, jangan kita ajak Saul. Nanti jangan-jangan itu ada siasat buruk Daud. Entar nanti dia gabung sama kita, malah kita ditumpas habis. Gak boleh Daud gabung sama kita. Itulah pembicaraan orang Palestina, ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ketika Daud ini mau kembali ke Ziklag, saudara-saudara. Kembali ke Ziklag di ayat yang ke-31, ayat yang pertama tadi dari pasal 30 tadi dikatakan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga. Saudara, ketika Daud kembali kepada rakyat orang-orang Israel yang ada di Ziklag, tetapi apa yang sudah terjadi, saudara? Yang terjadi adalah orang Amalek sudah menumpas habis orang-orang yang ada di Ziklag. Siapa itu orang-orang Israel? Dan semua orang-orang, anak-anak, istri-istri mereka ditawan dan mereka giring dan mereka bawa, saudara-saudara. Dan juga Amalek itu menyerbu. Kemudian apa? Ziklag itu dibakar. Ziklag itu kota, ya, tempat, ya, daerah, misalnya kota damai, ya, daerah kota damai gitu, ya. Itu Ziklag. Ziklag itu dibakar. Rakyat ditawan. Karena saat itu memang berarti Daud tidak ada, saudara-saudara. Dan dia kan lari karena dia memang saat itu sedang dikejar-kejar oleh Saul, itu dibunuh. Dan kemudian setelah dibakar itu Ziklag, semua rakyat begitu sangat menangis. Daud juga dikatakan tadi ikut menangis, saudara-saudara. Bahkan dikatakan ayat 6 itu bahwa Daud itu merasa sangat terjepit. Terjepit karena apa? Bahwa Daud itu hendak dilempari batu.
kita. Dan dia yang tidak pantas disebut sebagai pemimpin, lempari dia dengan batu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat 6 itu dikatakan, ayat 6b, dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesulitan, Daud itu menguatkan hatinya. Disinilah cara Allah mulai melihat siapa pahlawan-pahlawan perang yang akan dia miliki. Disinilah cara Allah mulai memilah-milah orang-orang yang berkualitas. Disinilah Allah mulai memilih, memisahkan orang-orang yang pantas menjadi pahlawan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu saudara sekalian kita semua, sekalipun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi saya rindu saudara sekalian kita semua menjadi pahlawan-pahlawan iman. Amin. Jangan kalah, jangan mau menjadi orang kerdil, orang yang kecil imannya. Melalui ini cara Allah, Tuhan mulai melihat, yaitu iman-iman yang besar, dan mulai memisahkan iman yang kecil, saudara-saudara. Inilah cara Allah, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan adalah cara Allah untuk memisahkan orang-orang besar atau orang-orang yang berkualitas dengan orang-orang yang kerdil. Ini cara Allah untuk memisahkan orang-orang, yaitu yang besar imannya dengan iman yang kecil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya tidak akan muncul ada pahlawan jikalau tidak ada perang. Jikalau tidak ada akan muncul yang namanya pahlawan iman, jikalau tidak ada yang namanya persoalan dan ujian. Amin. Justru di tengah-tengah saat ini, justru kita harus menunjukkan bahwa kita semua adalah pahlawan-pahlawan iman. Saya yakin dan percaya sekalipun saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan saya. Sekalipun saya saat ini mengalami tekanan hidup karena pandemi ini, saya yakin dan percaya tangan Tuhan tetap pegang saya. Dan saya yakin dan percaya sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saya mengalami kesulitan, tetapi saya yakin dan percaya kemurahan Allah, berkat Allah, perlindungan Allah akan terus bersama-sama dengan saya. Amin. Itu pahlawan-pahlawan iman. Cara Allah mulai memisahkan orang-orang yang berkualitas dengan orang-orang yang tidak berkualitas. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali yang namanya ada petani kentang. Saudara, petani kentang biasanya kalau sudah mulai yang namanya musim panen, kalau musim panen itu biasanya petani-petani kentang itu akan memisahkan kentang-kentang besar dan juga kentang-kentang yang kecil. Karena kentang yang besar dengan kentang yang kecil tentunya berbeda harganya, ya kan? Ya, dengan lazimnya semua orang petani-petani itu memilih dan memisahkan, yaitu kentang-kentang kecilnya dan kentang-kentang yang besar supaya dijual nanti ke pasar. Jadi harga yang kentang besar dan kentang kecil itu berbeda harganya. Ada satu orang petani yang sekali panen dia itu nggak memilih, dia langsung kumpulkan semua, langsung dimasukkan ke truk, ya, langsung dimasukkan ke truk semua. Loh, orang bertanya, Pak, kok kenapa langsung dimasukkan semuanya? Nanti kan harganya beda nanti. Nggak dipisahkan dulu yang kecil-kecil dengan yang besar. Oh tidak Pak, ini cara saya Pak. Nggak apa-apa Pak. Oke, akhirnya Bapak ini masukkan ke dalam truk semua. Dan kemudian dia pergi ke kota ataupun ke pasar untuk menjualnya. Tapi dia tidak memilih jalan aspal. Dia memilih jalan perkampungan yang begitu banyak, yaitu lubang-lubang dan bebatuan-bebatuan yang besar. Akhirnya ketika dia membawa kentang ini, terjadilah yang namanya hukum alam. Hukum alam ketika
sudah di atas semuanya. Dan saat itu belum ada petani-petani yang sampai ke kota ataupun ke pasar. Saat itu orang-orang langsung serbu kentang-kentang dan membelinya. Padahal kentang-kentang yang kecil sudah melorot ke bawah. Nah, saudara-saudara yang dikasih, itulah caranya dia memisahkan kentang-kentang besar dan kentang kecil. Saudaraku, begitu banyak persoalan dalam kehidupan kita ini. Ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi sama seperti batu-batu yang sedang dilewati oleh petani tadi itu. Dan juga lubang-lubang yang sedang dihadapinya. Untuk apa? Memisahkan kentang besar dan kentang kecil. Kita juga, saudara-saudara, begitu banyak lubang persoalan hidup dan batu ujian yang sedang datang menimpa kita. Untuk apa? Untuk melihat apakah kita orang yang berkualitas ataupun kita orang yang tidak berkualitas. Tentu orang yang berkualitas ada harganya. Ya, orang yang tidak berkualitas adalah harganya di bawah yang berkualitas. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan anggap bahwa persoalan hidup itu adalah sesuatu yang buruk. Memang secara manusia banyak sekali orang menganggap bahwa ujian-ujian itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat kita terpuruk. Yang sebenarnya memang secara manusia ya, tapi tidak semua. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan mengizinkan persoalan itu, artinya ada maksud Allah yang sedang dikerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sama seperti kentang kecil dan kentang besar. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal, 3 hal yang kita pelajari bagaimana kita bisa berbuat di masa-masa sulit ini. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud, yaitu menguatkan iman kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Coba kita baca sama-sama ayat yang ke-6 ya. 1, 2, 3. Dan Daud sangat tercekik karena rakyat mengatakan, tidak berpaling dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah beli hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Daud menguatkan iman kepercayaannya. Artinya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Raja Daud itu mulai mengerti bahwa kesulitan saat ini saya sedang terjepit. Orang Amalek menawan semuanya, rakyat, istri-istri kami juga dibawa. Ya, saya harus menguatkan iman kepercayaan saya. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang mengizinkan persoalan ini terjadi, Tuhan yang membiarkan masalah ini terjadi. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti bisa tolong. Itulah menguatkan iman. Daud melatih imannya. Melatih iman. Melatih iman itu sama seperti melatih otot. Ya, saudara pernah melihat binaraga? Mungkin saudara-saudara kan binaraga semua. Nah, coba lihat itunya. Coba dulu. Biasa kan anak-anak itu kalau udah selesai mandi kan itu berkaca dulu ya kan. Oh, apakah itu ini bergelombang ya, berotot. Nah, itu biasanya kan dilihat dulu ya. Saudara-saudara, itu seorang yang ingin ototnya kuat, dia pasti melatih ototnya. Bagaimana supaya kuat? Yaitu semakin banyak dia mengangkat beban, otot itu akan semakin kuat. Sama seperti iman. Semakin iman kita itu kuat, maka kita juga harus semakin
Tuhan tidak akan membiarkan saya. Menguatkan iman. Sudah pernah seperti itu atau malah aduh, amsyongdah, habislah kita, mampuslah kita, sudah sekarang kita habislah kita, hilang pengharapan. Saudaraku, tidak seperti itu. Tetapi yang namanya kita menguatkan kepercayaan, kita mulai melihat Allah dalam kacamata iman kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memelihara kita. Itulah iman kita itu kuat ketika kita dalam persoalan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana iman kita itu menjadi kuat dan kokoh. Kalau iman kita menjadi kuat dan kokoh, yaitu di dalam ayat 8 dikatakan melalui doa dan mendengar firman-Nya. Coba kita baca ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka bersusul? Dan berfirman kepadanya, kejarlah. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita menguatkan iman kita itu? Yaitu iman bisa kokoh, yaitu melalui doa dan mendengar firman-Nya. Dikatakan ayat 8 itu, bertanyalah Daud yang kepada Tuhan. Artinya di sana dia berdoa kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sedang terjepit Tuhan. Tuhan, saya sedang dalam persoalan. Orang Amalek telah menawan anak, istri dan rakyat kami Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan berfirman, ya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, maka jawabannya adalah firman Tuhan. Amin. Saudaraku, mungkin tidak seperti ini secara audible ataupun secara suara langsung datang. Tetapi melalui firman Allah, ketika doa, ketika kita menguatkan iman kita dengan doa, maka jawaban yang kita terima adalah firman Allah. Belajar dari firman. Dikatakan juga dari Roma, yaitu bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus Yesus. Doa dan dengar firman-Nya. Doa dan ikuti firman-Nya. Doa dan baca firman-Nya. Itulah yang akan membuat iman kita kokoh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang doa, kalau kita bisa melihat di dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Amin, ada ayat itu? Amin. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi itu kan teori saja. Teori dan juga perenungan kita. Dan juga kita bisa merenungkan doa itu. Tapi doa, kuasa doa yang sesungguhnya kapan kita rasakan? Kuasa doa itu kapan kita alami, saudara-saudara? Kuasa doa itu kapan kita rasakan dan kita alami? Jadi sekarang mau sama tanya dulu, saudara-saudara, bagaimana rasanya mengalami kuasa doa? Secara jujur, saudara kan pernah mengalami kuasa doa secara langsung? Secara langsung? Wah, itu kan gak ada doa orang benar sangat besar kuasanya. Besar, kapan kita alami kuasanya? Kuasa doa itu kapan kita alami? Kapan orang percaya mengalami benar dikatakan firman Tuhan? Tapi ketika kita membaca ayat itu hanya sebatas teori saja, saudara. Oleh karena itu, kapan kita bisa mengalaminya? Kapan kita bisa menikmati kuasa doa itu? Yaitu ketika saudara-saudara dan kita semua sedang diperhadapkan di tengah-tengah masalah. Amin.
saudara tidak akan pernah yang namanya mengalami kuasa doa tersebut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita bisa mengalami kesulitan masalah yang kecil, maka mujizatnya pun pasti akan kecil. Kalau kita bisa mengalami yang namanya persoalan masalah yang besar, saya yakin dan percaya mujizat dan kuasa doa yang besar itu pun akan kita alami. Amin. Saudara-saudara, coba kita perhatikan di sini, yaitu siapa yang namanya ini? Daniel. Daniel, saudara-saudara, dia bisa mengalami yang namanya kuasa doa. Ketika apa? Apakah ketika Daniel saat di istana raja? Apakah sedang Daniel mengalami yang namanya saat-saat duduk bersantai di istana raja? Tidak. Daniel bisa mengalami mujizat ataupun dia bisa mengalami kuasa doa itu ketika apa? Ketika ada di dalam buah singa. Coba kita baca ayat ini ya. Satu ayat Daniel 6 ayat 23. 1, 2, 3. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengaktifkan singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku telah bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhan Dia Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Kapan Daniel mengalami kuasa doa itu? Ketika dia berada dalam gua singa. Ketika dia dimasukkan ke dalam kesulitan dan persoalan, maka Daniel mengalami yang namanya mujizat ataupun kuasa doa. Nah, saudara-saudara, kapan yaitu Sadrak, Mesak, Abednego mengalami yang namanya kuasa doa dan mujizat Tuhan? Kapan? Apakah mereka ketika bersantai dan pergi jalan-jalan ataupun kuliner? Tidak. Tetapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur perapian yang menyala-nyala, di sanalah mereka merasakan yang namanya kuasa doa mereka. Di sana yang mereka rasakan yang namanya mujizat Allah. Dan ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu, mereka tidak terbakar karena ada kuasa Allah yang menaungi mereka. Mereka dimasukkan 3 orang, tapi di dalam ada 4 orang. Siapa yang keempat itu? Yaitu pribadi Kristus yang senantiasa memberikan kemenangan dan kuasa bagi anak-anak. Amin. Tuhan sertai mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu saudara-saudara, jangan menganggap ujian persoalan itu sebagai musibah dalam kehidupan ini. Coba kita baca Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab raja dan juga Mesak, "Tidakkah ada lagi guna yang kami beri jawab kepada Tuhan dalam hal ini? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari tangan-Mu, ya Raja." Sampai situ saja. Saudara-saudara, mereka mengalami mujizat itu. Mereka mengalami yang namanya kuasa doa itu ketika mereka di dalam perapian. Saudara, bukankah justru kita juga bisa mengalami kuasa doa orang percaya ketika kita sedang dalam masalah? Amin. Di sana kita mengalaminya. Kalau Anda tidak pernah mengalami yang namanya yang kesulitan persoalan hidup ini, kita tidak mengalami kuasa doa tersebut. Tapi justru melalui itulah Tuhan ya menyatakan kuasa doa orang percaya ketika ada di dalam persoalan. Makanya saudara-saudaraku, jangan anggap persoalan, masalah kehidupan ini yang terjadi dalam kehidupan ini sebagai musibah, tapi anggap itu sebagai menjadi batu loncatan ujian iman kita semakin menjadi kokoh. Amin. Ya, saudara-saudara, mau hanya diberkati Tuhan?
tapi tidak mau menerima yang namanya kesulitan yang sedang terjadi. Wah, saudara-saudara, saudaraku, terkadang justru melalui kesulitan itulah Tuhan menyatakan kuasa doa kita dan mujizat. Amin. Ya. Jangan anggap itu sebagai musibah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, satu kali ini ada yang bernama namanya Arthur Ashe, ya. Arthur Ashe, saudara-saudaraku, dia adalah seorang petenis juara dunia internasional. Saudara-saudara, dia telah menjadi salah satu orang yang pertama kali yang memegang piala dunia dalam tenis. Nah, saudara-saudara, dia itu sudah melakukan berbagai macam tenis yang bergengsi dan dia memenangkannya, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Arthur Ashe ini saking terkenalnya dan dia menjadi juara internasional di dunia. Nah, satu kali dia mengalami yang namanya sakit jantung. Dia sakit jantung, saudara, dan dia harus dioperasi bypass sebanyak 2 kali. Dan Arthur Ashe ini karena menjalankan itu operasi bypass 2 kali, sehingga dia harus mengeluarkan darah yang begitu banyak. Darah yang begitu banyak, akhirnya mau gak mau dokter harus menambahkan darah kepada dia. Dan akhirnya Arthur Ashe ini dia ditambahkanlah darah, yaitu melalui tentunya dengan donor darah ataupun biasanya yang sudah ditampung oleh rumah sakit. Nah, saudara-saudara, ketika Arthur Ashe ini menjalankan yang namanya penambahan darah bagi dia dengan donor darah yang sudah disiapkan rumah sakit, maka saudara-saudara, dengan hal yang tidak disangka ataupun yang tidak diduga, bahwa Arthur Ashe ini mengalami yang namanya penularan HIV/AIDS. Melalui apa? Melalui injeksi dan juga penambahan darah yang dilakukan oleh dokter kepada Arthur Ashe ini. Dia mengalami yang namanya infeksi ataupun HIV/AIDS. Kena HIV/AIDS. Wah, tidak disangka dan tidak diduga. Dan kalau kita berbicara siapa yang salah, ya kita tidak mengerti. Apakah salah rumah sakit ataupun dokter, yang jelasnya kemungkinan besar bahwa tim para medis ya tidak begitu teliti untuk melihat dan mengecek orang-orang yang mendonor darah. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saudara suatu kali jangan donor darah ya, ataupun terima darah orang, tidak. Ya, saudara kalau memang butuh, ya dilakukan saja, tidak masalah, karena itu memang diteliti dengan sangat teliti sekali. Dan orang yang mendonorkan darah juga itu tidak sembarangan dan tidak boleh berpenyakit dan harus sehat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Arthur Ashe mengalami HIV/AIDS dan kemudian dia semakin kurus dan dia mengetahui dan dokter mengatakan bahwa umurnya Arthur Ashe ini tidak akan begitu bertahan lama dan dia pasti akan meninggal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada fansnya Arthur Ashe ini bertanya kepada dia, Arthur Ashe, kamu ini kan seorang petenis juara dunia yang begitu terkenal di dunia internasional. Dan saat ini kamu sekarang kena HIV/AIDS, penularan HIV/AIDS melalui darah ya yang ditambahkan kepada kamu. Nah, saat ini saya mau tanya, pernahkah Anda bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya yang kena? Karena di rumah sakit ini kan begitu banyak orang-orang yang membutuhkan darah. Ya, tapi kenapa harus saya yang kena HIV/AIDS?
banyak, sekitar 5 juta orang yang ingin bermain tenis. Tetapi hanya 500.000 orang yang bisa belajar bermain tenis. Dan dari 500.000 orang itu bisa belajar bermain tenis, hanya 50.000 orang saja yang bisa berlatih untuk maju ke tingkat nasional. Dan di antara 50.000 orang tersebut, hanya 5.000 orang yang bisa bertanding untuk internasional. Dan dari 5.000 orang tersebut, hanya 500 orang saja yang bisa ikut turnamen secara internasional, pertandingan yang bergengsi. Dan dari 500.000 orang itu, hanya ada 4 orang nanti yang bisa masuk ke babak semifinal. Dan di antara 4 orang itu nanti, hanya 2 orang saja nanti yang masuk kepada final. Dan yang masuk dalam final itu adalah termasuk saya salah satunya. Dan kemudian di final itu akan dimenangkan hanya 1 orang saja. Dan sayalah yang memenangkan pertandingan itu. Dan saat itu saya mengangkat trofi piala yang bergengsi secara internasional. Karena saya saat itu orang yang terhebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya pada saat itu. Saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Mengapa harus saya? Why me? Aku tidak pernah bertanya. Saat ini saya kena HIV/AIDS. Saat ini saya tertular karena melalui darah. Ya, apakah saya pantas bertanya kepada Tuhan? Why me? Kenapa saya, Tuhan? Apakah saya hanya mau menerima hal yang baik, tapi tidak mau menerima yang tidak baik? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah jawaban Artues. Dan selang beberapa kemudian Artues ini meninggal. Tetapi dia telah membuat suatu kesaksian iman yang begitu luar biasa. Bahwa orang percaya, seorang iman orang percaya, orang Kristen tidak boleh hanya menerima yang baik dan tidak mau menerima yang tidak baik. Sama seperti Ayub. Oleh karena itu saudaraku, kesaksian yang begitu indah. Dan Artues dikenal orang menjadi salah satu, yaitu kesaksian yang memotivasi orang yang begitu banyak. Sekalipun dia menang dan sekalipun dia mengalami sakit HIV/AIDS, dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why me? Kenapa saya? Artues tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Dia syukuri, dia menerima hal-hal yang baik, dia juga menerima hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupannya. Kalaupun itu Tuhan izinkan, dia yakin dan kita yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Amin. Saudara, jangan hanya menerima hal yang baik. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Amin. Iya, gitu kan? Kalau saudara Tuhan izinkan dalam ujian, mau? Nah, kan diam. Iya, diam. Tidak ada yang mau. Secara manusia, secara alami memang itu sangat menjadi jawaban yang pasti bagi setiap kita manusia. Tidak ada yang ingin hidupnya ada dalam ujian. Tapi kalau dalam berkat, nomor 1 itu ya. Berkat nomor 1 ujian, Saudara, Tuhan berkati kita, Tuhan izinkan masalah ujian terjadi dalam kehidupan ini
Ingat, kita harus terus menguatkan iman di dalam Tuhan. Amin. Ujian berkat itu yang Tuhan izinkan baik adanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dilakukan oleh Daud ketika dia Daud terjepit. Dia menguatkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yaitu maju pantang menyerah. Ayat 8 sampai 10 ya, kalau kita baca saudara ya. Ayat 8 sampai 10. Saya bacakan untuk kita ya. Dikatakan di sana ayat 9, lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama saya dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu, 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 8 ini dikatakan bahwa kejarlah, maka kamu akan dapat menyusul mereka. Raja Daud mengejar orang-orang Amalek yang sudah menawan rakyat, anak-anak dan istri mereka. Mereka kejar sebanyak 600 orang tentara. Nah, mereka yang mau berperang mengejar mereka. Tapi saat itu mereka sampai di sungai Besor, dikatakan apa? Banyak yang mengalami kelelahan, capek. Berapa ratus orang katanya? 200 orang. Yang 200 orang, saudara-saudara, mereka capek, saudara-saudara. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Daud itu mereka melanjutkan perjalanan mereka, ya, melanjutkan pengejaran itu walaupun 400 orang. Coba kalau 600 orang berkurang 200 orang, hampir separuh ya. Padahal orang Amalek itu banyak. Tapi Daud maju terus pantang menyerah. Sekalipun 200 orang itu mundur dan juga berhenti di sana di sungai Besor, mereka berhenti 200 orang karena kelelahan, maju 400 orang. Ya, karena Tuhan perintahkan, kejarlah mereka, engkau dapat menyusul mereka. Saudara-saudara, ini satu sikap yang dimiliki oleh Daud, maju pantang menyerah. Kalau Tuhan yang menyuruh, jalan terus. Amin. Kalau Tuhan yang sudah tentukan hidup kita, kalau Tuhan yang Tuhan sudah izinkan saya dan saudara hidup di dunia ini, masalah tentang persoalan apapun yang kita hadapi, maju terus. Amin. Pantang menyerah. Katakan samping kiri kanannya, kamu harus maju terus. Nah, katakan jangan putus asa. Oh, nggak boleh putus asa, saudara-saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara ini berdiri duduk di sini, hidup sampai saat ini sudah dewasa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya rencana yang ajaib bagi saudara sekalian. Punya rencana yang indah. Makanya kalau ada masalah jangan putus asa, maju terus bersama Tuhan. Amin. Kalau ada ujian, maju terus bersama Tuhan. Nah, coba kita baca ini dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan sampai 4 ya. Kita baca saudara-saudara, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu semua menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara-saudara, anggap suatu kebahagiaan ujian dan cobaan
pencobaan, ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Iman itu ada hasilnya, yaitu kemenangan. Amin. Iman itu ada hasilnya, yaitu mencapai tujuan. Orang yang tidak tekun, orang yang pantang menyerah, dia pasti akan melihat kemenangan dan dia akan mencapai kemenangan tersebut. Pantang menyerah, menyerah pantang. Amin. Bolak balik sama aja. Pantang menyerah, menyerah pantang. Nah gitu. Tapi maju tak gentar itu beda lagi. Maju tak gentar, gentar tak maju. Orang yang gentar pasti tak maju. Tapi kalau kita maju tak gentar, kita akan mencapai tujuan kita. Amin. Iya gitu loh. Jangan maju tak gentar. Gentar itu pasti tak akan maju, saudara-saudara. Ya, udah takut duluan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang maju terus, maju tak gentar. Orang yang tekun, maju terus, dia pasti mencapai kemenangan. Dia akan melihat hasil di depan. Dia akan mencapai tujuannya, saudara-saudara. Itu kalau apa? Kita maju. Kalau saudara-saudara itu maju semua, maju terus dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, kita akan menemukan mahkota yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Saudara-saudara, ada seorang perenang yang bernama Florence Kedwig, ya. Florence Kedwig ini adalah seorang perenang yang sangat andal, ya. Dia mau menyeberangi yaitu Pulau California, ya. Yang ini ya, Pulau California menuju yaitu Pulau Catalina. Bayangkan ini berjarak sekitar 34 km. Bayangkan saudara, dan dia ingin menempuhnya dalam 16 jam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa ya Florence Kedwig ini kawannya sudah lautan itu, kawannya dia. Jadi nggak heran kalau bermain air dia di lautan itu. Tapi dia saat itu dia ingin menaklukkan yaitu antara California dengan Catalina, yaitu sepanjang ya 34 km dengan waktu 16 jam. Dan saat itu ada tantangan yang begitu dahsyat. Apa tantangan yang sedang dihadapinya? Bahwa saat itu awan sedang berkabut dan membuat pemandangan itu tidak bisa dia lihat, saudara-saudara. Dan dia harus berenang dengan kabut yang begitu gelap. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Florence Kedwig ini dia berusaha terus berenang dan berenang sampai tiba saatnya ketika sudah mulai mendekati yang namanya Pulau Catalina. Nah, tapi dia saat itu sedang mulai, dia tidak melihat satu apapun pulau. Karena apa? Karena dia tertutup oleh awan. Begitu sangat gelap sekali. Pulau-pulau di sekitarnya dia tidak ada yang lihat. Nah, memang pada saat itu saudara-saudara dia akan diikuti oleh beberapa perahu. Ya, jikalau ada misalnya emergensi dia akan angkat tangan dan dia menyerah. Nah, sama seperti yang di Trans 7 itu, apa itu namanya itu? Apa itu? Uji nyali, ya kan? Kalau uji nyali kan, kalau sudah menyerah angkat tangan, begitu ya kan? Maka langsung mendatangi. Nah, saudara, memang saat itu juga ada yang menyertai dia beberapa sekoci dan mengikuti dia. Kalau ada emergensi, dia akan mengangkat tangan dan mengatakan menyerah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia mulai berenang, bahkan dia sudah berenang hampir 34 km dan tinggal sisa sekitar 750 meter lagi. Artinya 33,4 ataupun 33,4 km sudah dia tempuh. Bahkan dia hampir menempuh sekitar 15 jam. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kabut yang begitu tebal menutupi semua lautan itu, dia tidak bisa melihat
satu pun pulau di sana. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak sanggup lagi berenang dan dia angkat tangan dan dia menyerah, saudara. Kemudian sekoci mengangkatnya dan teman-temannya mengangkat dia ke dalam perahu. Dan dia bertanya, "Kamu kenapa kau berhenti dan menyerah? Kenapa kamu mundur dan juga kenapa kamu terhenti di sini saja? Kamu tahu nggak bahwa di sana itu sudah pantai di sana? Itu tinggal 750 meter lagi itu sudah pantai." Kaget dan terkejut dia. "Loh ya tak? Saya pikir tadi itu masih begitu jauh karena begitu awan dan gelap begitu menutupi lautan ini sehingga saya tidak bisa melihat pantai tersebut." Dan akhirnya dia begitu sangat menyesal. Karena apa? Dia berhenti dan dia akhirnya gagal mencapai tujuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia sangat sedih karena hanya tinggal 3/4 kilometer lagi atau 750 meter lagi harusnya dia capai, tapi dia harus mengalami kegagalan. Saudara-saudaraku, 2 bulan kemudian dia berusaha mencobanya kembali. Akhirnya pada saat yang sama juga, yaitu kabut yang begitu tebal yang menjadi tantangannya. Akhirnya dia dengan tekun dan ulet, dia maju terus, pantang menyerah. Akhirnya dia bisa mencapai, yaitu mulai dari Pulau California sampai ke Pulau Catalina. Saudara, dia tempuh itu 34 km. Dia menaklukkan jarak itu. Saudara, bisa berenang 34 km dari sono ke sana yang udah masuk. Ya kan? Saudara-saudara, itulah tantangan dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak bisa melihat tujuan, itulah yang menjadi tantangan kehidupan kita. Saudara, apakah saudara bisa melihat tujuan ini secara kasat mata? Apakah saudara tidak bisa melihat tujuan ini secara kasat mata? Kita hanya bisa melihat dengan iman, kacamata iman. Pergunakan iman ini sebaik mungkin untuk mengikuti rencana Allah dalam kehidupan saudara. Amin. Mau jadi apa kita? Anda bisa melihat? Tidak bisa melihat. Tapi ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir di sini adalah yaitu bagaimana kita bisa berbuah di tengah-tengah kesulitan ini, yaitu kita mau menolong orang lain. Kita mau menolong orang lain. Nah, coba kita baca dalam ayat ayat 11 ya, 11 sampai 15. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue arah dan 2 kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Preti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb, dan Siklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadamu demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama tadi itu bahwa bagaimana kita itu berbuah di masa sulit. Yang pertama, menguatkan iman kepercayaan kita. Yang kedua apa? Maju pantang menyerah. Yang ketiga apa? Menolong orang susah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dalam perjalanan tersebut pengejaran itu tiba-tiba
Dia selama 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Sudah pernah 3 hari 3 malam tidak makan dan minum? Tidak bisa ya, tidak pernah ya. Saudara-saudara, rasanya pasti lapar banget lah ya. Kalau pada kita tidak makan 1 hari saja pasti sangat lapar sekali. Ketika orang Israel, orang-orang Daud itu pengejaran orang Amalek, ketemu dengan orang itu. Akhirnya apa? Akhirnya Daud menolong orang tersebut. Nah, bayangkan saudara-saudara, harusnya kan, biarkan saja, ngapain ditolong? Kita sedang mengejar orang Amalek. Kita ini lagi berburu. Karena nanti semakin jauh mereka, ngapain kita tolong itu? Ya nanti kita malah tambah habis-habisin waktu buat dia. Harusnya kan seperti itu ya kan? Tapi Daud itu punya hati yang berbelas kasihan untuk menolong orang musuh itu. Hanya dia tolong, dikasih minum air. Waduh, itu pun senangnya minta ampun. Dia minum air, saudara-saudara. Dan kemudian apa? Kemudian dikasih kue ara. Dikasih kue ara dan kemudian waduh, belum kenyang juga saudara-saudara, ya kan? Kemudian dikasih apa lagi? 2 buah kue kismis. Dikasih lagi, waduh, dimakan lagi, mungkin udah saking laparnya ya kan? Nah kemudian dia udah mulai agak tenang. Dia mulai agak tenang dia dan sudah mulai segar dia kembali. Nah dia bercerita lah. Ditanya oleh Daud, kamu ini siapa? Begitu. Iya, saya ini adalah orang Mesir, budaknya orang Amalek. 3 hari yang lalu kami itu merampok Ziklag dan merampas mereka, dan kami menawan anak-anak, rakyat dan istri-istri mereka dan dirampas dan kami bawa. Di tengah jalan ini saya sakit. Akhirnya saya dibuang dan ditinggalkan oleh orang Amalek. Nah, dikira mereka mungkin daripada jadi beban, ya sudah mereka buang saya. Dan saya sampai 3 hari di sini, hampir pingsan dan hampir mau mati. Tapi ngomong-ngomong, Anda ini siapa? Datanglah jawab Daud, saya ini Daud yang kau rampok dan kau rampas ini. Kaget dia, hampir mau pingsan dia dengannya. Tapi jangan, tenang, jangan pingsan, jangan mati, ya tenang saja. Itu Daud, ya kan? Akhirnya apa? Ditolong. Ya baiklah kalau gitu. Kalau memang kalau kau memang ikut orang Amalek itu, tolong tunjukkan kemana mereka pergi. Akhirnya apa dilakukan? Dan kemudian orang Mesir ini dia mengatakan tadi, tapi berjanji dululah, kau jangan membunuh saya, sekalipun saya kemarin itu merampok kalian, tapi jangan bunuh saya, karena saya tahu jalan ke sana dan saya akan menunjukkan jalan ke sana. Dan akhirnya dia dibiarkan hidup dan ikut untuk mengejar orang Amalek tersebut. Nah saudara-saudaraku, menolong orang susah itu saudara-saudara, ingat bahwa menolong orang saat susah itu sangat penting dalam kehidupan ini. Wah, saudara-saudara mungkin mengatakan, boro-boro mau menolong orang susah, saya aja susah, ya kan? Saya aja susah, boro-boro mau menolong mereka, menolong orang susah, saya aja susah. Saudara, orang minta tolong itu adalah menjadi batu ujian. Nah, ingat, menolong orang susah itu menjadi batu ujian bagi kita. Saat-saat Anda justru mengalami ujian, kesulitan, saat-saat kita terjepit, mungkin saat-saat itu pula saudara kita mungkin minta pertolongan sesama kita. Saudara-saudara, kira-kira respon kita bagaimana? Kebanyakan orang menolak, kebanyakan orang tidak mau. Karena apa? Saat itu memang susah, terjepit. Tapi ingat, itu justru ujian, batu ujian bagi kita. Masih maukah kita menolong mereka? Akhirnya apa saudara-saudara yang terjadi? Bahwa ketika menolong orang susah, justru itu menjadi jalan keluar saat menolong orang tersebut.
Artinya apa? Orang-orang Israel, Daud itu bisa mengejar orang Amalek. Akhirnya kalau kita bisa baca selanjutnya itu, mereka menumpas kembali orang Amalek. Orang Israel membawa kembali anak-anak mereka. Orang Israel Daud membawa kembali istri-istri mereka. Jerahan-jerahan yang mereka bawa, dia bawa kembali. Justru apa? Daud dan orang Israel menjarah kembali orang Amalek. Saudara, coba kalau Daud tidak menolong orang Mesir, kemungkinan besar orang Israel Daud tidak akan pernah tahu jalan yang harus mereka tempuh. Ya kan? Tapi karena dia tolong orang Mesir itu, dia bilang, oh saya tahu, ayo kita berangkat, kita kejar mereka. Maka Daud dan orang Israel bisa mengejar Allah. Puji Tuhan, saudara. Justru di saat-saat kadang kita terjepit, kita masih mau menolong orang. Justru di saat seperti itulah, justru Tuhan mau tunjukkan kebaikan dan pertolongan bagi kita. Amin. Mau menolong orang. Sekalipun kita dalam kesulitan, kita harus berbuat setiap saat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Ayub, saudara-saudara. Ayub 42 ayat 10. Ya, coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Tuhan memberikan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kaki. Saudara-saudara, Ayub dipulihkan saat Daud minta doa dari sahabat-sahabat, bukan minta doa dari sahabat-sahabatnya, tapi minta doa untuk siapa? Bukan dia minta doa dari sahabat-sahabatnya, tapi dia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Artinya Ayublah yang mendoakan sahabat-sahabatnya, ya, bukan sahabat-sahabatnya yang mendoakan. Justru saat-saat itu, justru sahabat-sahabatnya menghakimi Ayub. Nah, Ayub itu kamu harus meneliti introspeksi diri. Itu karena dosa-dosamu. Nah, itu kan dihakimi dia. Saudara-saudara, justru di sana ketika teman-temannya menfitnah, mengkhianati dia, justru Ayub mendoakan kawan-kawannya. Saat-saat dia terjepit, saat-saat dia hanya ada yang namanya kulit dan tulang belulang dalam dirinya, dia masih mau mendoakan sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, masih terpikirkan kita berdoa untuk orang lain ketika kita susah? Kadang nggak terpikirkan, ya. Tapi misalnya ada Ayub ketika berdoa kepada sahabat-sahabatnya, dipikirkan. Amin. Jadi berkat buat orang lain. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa sulit, kita harus senantiasa berdoa untuk kemuliaan bagi orang lain. Amin. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita akan
Kami boleh menguatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami maju terus dalam kehidupan ini pantang menyerah bersama dengan Tuhan. Dan kami Tuhan mau menolong orang yang susah, sekalipun kami Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sangat terjepit. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan, menguatkan iman kami kepada Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara, coba kita perhatikan beberapa hal yang perlu kita lihat dulu. Saudara, pembinaan hari ini, hari Sabtu ya, ada acara dari Badan Pengurus Pusat, yaitu dari Gedong, yaitu acara pembinaan pengurus BPJ, Pos PI dan Komisi Aktivis GKPKR 2020 sampai 2022. Ya, ini ada temanya yaitu tantangan dan peluang pelayanan di masa pandemi. Ada pembicaranya yaitu Pendeta William Waitata, ya, Direktur daripada LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 15 sampai 16.30. Saudara-saudara, saya berharap bahwa saudara sekalian dan pengurus-pengurus terlibat nanti ikut hari Sabtu, ya, supaya kita bisa mengikuti pembinaan ini. Dan juga ketua majelis kita dari Gedong, yaitu Bapak Jakub Budiman, menyarankan dan juga menyuruh supaya semua pengurus-pengurus yang dari Pos PI Gresik supaya mengikuti, yaitu melalui Zoom, ya, melalui Zoom sama seperti yang sudah kita lakukan 3 kali. Ya, kalau ini acara pembinaan, kita nanti mendengarkan, ya, kemungkinan besar ya tidak ada diskusi, mungkin kita hanya mendengarkan. Ya, kita lihat nanti bagaimana pembinaan daripada Pendeta William Waitata ini. Nah, saudara-saudara, saya harap semua pengurus supaya mengikuti Zoom ini dengan baik, ya. Jadi Tuhan, supaya kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di tengah-tengah pandemi ini dalam hal pelayanan gereja. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, jadi nanti disiapkan oleh pengurus-pengurus waktunya masing-masing dan mempersiapkan diri untuk bisa mengikutinya. Baik, berikutnya itu yaitu ibadah sekolah minggu. Dan saudara-saudara masih tetap online, ya, kita mari bantu anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak kita untuk beribadah melalui online, ya. Ada di channel YouTube GKPKR Gresik, ya. Jadi semuanya lengkap di sana, ada pujian, ada doa, ada firman Tuhan yang bisa untuk memberkati dan memenuhi kebutuhan secara rohani daripada anak-anak kita, ya. Kemudian berikutnya jadwal ibadah kita ini sudah ada pagi, yaitu 8:30 dan sore pukul 5 sore. Saudara yang bisa beribadah pagi maupun sore juga sangat bagus, ya. Jadi tidak hanya karena pagi sudah beribadah jadi sore tidak beribadah lagi, atau karena sore beribadah sehingga pagi enggak beribadah. Nah, itu tidak saudara kalau rindu pagi sore datang, ya silakan, ya. Silakan, tidak dibatasi, saudara-saudara. Nah, kemudian protokol kesehatan yang kita wajib lakukan, kita laksanakan. Saudara-saudara, kita beribadah selama pandemi ini akan melaksanakan dengan ketat protokol kesehatan ini.
wajib pakai masker ataupun pakai face shield, dan juga selama kita beribadah jangan bersentuhan dulu dan tidak boleh bersentuhan. Ya, kita agak-agak orang egois sedikit lah, ya kan. Apa yang menyebabkannya bukan kita, ya. Tapi pandemi COVID yang si corona bilang kemana tadi itu belum pulang-pulang katanya, ya. Saudaranya akan tiba saatnya dia belum pulang, ya. Saudaraku, kita doakan supaya corona cepat berpulang, ya. Supaya kita bisa menjadi orang-orang baik, tidak menjadi orang-orang egois lagi. Saudara-saudara, kalau ketemu kita gini tidak salaman, kita tidak tatap muka, kita nggak ngerti dia senyum, apa marah, atau mantel, atau cemberut, kita nggak ngerti, ya kan? Rasanya egois sekali gitu, ya kan? Waduh, sangat-sangat susah lah karena si corona ini, ya. Dan doakan supaya cepat berlalu, ya. Tuhan, saudara. Ya, coba dari surga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami setelah mendengarkan firman Tuhan, kami diberikan kekuatan kembali Tuhan. Iman yang lemah dikuatkan, bahkan yang saat ini Tuhan sakit sembuhkan, dan juga Tuhan yang berbeban berat dilepaskan oleh Tuhan. Yang mungkin saat ini Tuhan menghadapi persoalan dan juga gelombang badai kehidupan, Tuhan beri kemenangan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk acara Badan Pengurus Pusat hari Sabtu, yaitu pembinaan baik pengurus-pengurus BPJ Pos PI dan juga Tuhan komisi-komisi dan juga Tuhan semua aktivis daripada gereja GKPKR seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, tolong senantiasa Bapak acara ini. Bila Tuhan, acara ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga semua pengurus-pengurus majelis yang ada boleh diperlengkapi sesuai dengan tema, yaitu bagaimana mendapatkan dan juga mengerjakan suatu peluang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati pembicara Bapak Pendeta William Wairata Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat bagi dia Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi kami semua pengurus dan juga majelis BPJ dan Pos PI GKR. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan setiap keluarga kami masing-masing, keluarga GKR Kota Damai ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, berkati seluruh jemaat ya Tuhan, lindungi mereka dari COVID-19 ini Tuhan, berikan kesehatan selalu bagi mereka. Berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, berkati mereka Tuhan dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan usaha mereka Tuhan. Tuhan tolong senantiasa. Mungkin mereka yang saat ini sedang lemah, kuatkan mereka. Mungkin mereka saat ini Tuhan sedang sakit, tolong sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mungkin mereka yang saat ini Tuhan sedang berbeban berat, Tuhan lepaskan mereka dari beban mereka. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang Jehovah Jireh, Allah yang menyiapkan setiap kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan, pakai setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan kami ini dengan baik. Dan juga Tuhan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk memutus rantai COVID-19 ini. Tuhan, berikan kebijaksanaan mereka dalam mengambil setiap keputusan. Berkati ya Tuhan para setiap medis, baik dokter, perawat, dan juga Tuhan relawan, bidan, mereka yang terjun secara langsung kontak fisik dengan orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Lindungi, jagai mereka, sertai mereka Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyembuhkan setiap orang yang terinfeksi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, Bapak ini Tuhan, pandemi ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh segera dan cepat berlalu dari negeri kami ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai ini Tuhan. Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan kasih yang daripada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan warga Kota Damai ini Tuhan boleh menjunjung tinggi toleransi yang kuat di
tengah-tengah kota damai ini. Kalau Tuhan ada pilkada serentak nanti bulan 12 ini Tuhan, yaitu Tuhan tolong senantiasa sehingga suasana boleh kondusif Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pelayanan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di tempat ini. Berkati juga Tuhan para pengurus-pengurus yang ada, dan juga Tuhan berkati Tuhan target-target dan juga rencana-rencana pelayanan kami di tempat ini, sehingga jemaat semakin bertumbuh Tuhan, dan juga pelayanan boleh berjalan dengan baik dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Kau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelumnya saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Firman Tuhan. Kita memberikan persembahan kita naikkan pujian sungguh ku bangga Bapa.
surga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita menaikkan doksur. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari silakan bersaat teduh. Dan saya mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom.